Perjamuan Tuhan itu adalah ngasih makan orang itu, Pak. Itulah perjamuan Tuhan. Jadi perjamuan Tuhan, roti dan anggur itu sedang cerita diakonia dan marturia, Pak. Kenapa Samuel yang nulis? Ada ribuan nabi. Nah, kan begitu kan. Bahkan di zaman para rasul, Yudas, Silas juga nggak nulis kitab suci. Nah, bila kita kaitkan dengan keberadaan PGI selama ini, apakah pendirian PGI ini berdasarkan panggilan atau pilihan Tuhan? Yang ini. Tetapi kalau saya tetap akan menyuarakan suara kenabian. Ya. Sebelum melanjutkan, kami informasikan kepada Anda. Channel ini berbeda dengan channel yang pernah Anda kunjungi di YouTube. Masterway Channel mengajak Anda untuk bereaksi menanggapi isi narasi atau berita sesuai dengan video yang kami tayangkan ini. Tujuannya untuk menguji, mengkoreksi, dan menilai validitas kebenaran fakta dari narasi atau berita dari media sumber berita yang dipertontonkan di media sosial dengan tujuan yang berbeda-beda. Silahkan tulis masukan Anda di kolom komentar supaya netizen mengetahui validitas berita sebelum percaya dengan informasi berita yang ada di media sosial. Silahkan Anda subscribe terlebih dahulu sebelum Anda mengutarakan pendapat Anda di kolom komentar, supaya pesan komentar Anda kompatibel dan efektif untuk mengedukasi masyarakat. Simak seluruh isi video ini sebelum Anda komentar supaya tidak gagal faham. Kami akan memberi tanda pin atau tanda cinta dari masukan Anda yang berkualitas dan berpotensi membangun. Terima kasih. Dan salam damai bersama Masterway untuk Indonesia. Selalu saya update. Begitu ya. Nah, kemudian, tapi bukan nabi yang untuk mengubah bangsa, bukan. Ada ribuan nabi. Kenapa hanya Yesaya yang nulis kitab suci? Ada ribuan nabi. Kenapa Elia pun tidak nulis kitab suci? Ada ribuan nabi. Kenapa hanya Musa yang nulis kitab suci? Kenapa Samuel yang nulis? Ada ribuan nabi. Nah, kan begitu kan. Bahkan di zaman para rasul, Yudas, Silas juga nggak nulis kitab suci. Padahal dia nabi. Agabus nggak nulis kitab suci, padahal dia nabi. Nah, jadi nggak bisa ditentukan seperti itu. Siapa yang boleh? Kalau gitu saya punya kitab. Nggak begitu. Nabi itu tidak harus menulis kitab suci. Nabi itu juga tidak harus mengubah satu bangsa. Dia nabi bagi komunitasnya saat itu. Itu ya, dia harus membedakan. Terus yang ketiga, tadi mengenai saksi Yehova. Ya, saksi Yehova itu kita tadi yang ketiga apa ya, Pak? Tadi kan udah dijawab ya langsung ya, yang Tesla Solo tadi. Apa Pak tadi ketiga, Pak? Yang ketiga, apakah ada perjamuan di live show? Oh ya, perjamuan. Kalau perjamuan tidak ada namanya perjamuan suci di dalam Alkitab. Alkitab tidak pernah menyebutkan terminologi perjamuan suci atau perjamuan kudus atau Holy Communion. Adanya perjamuan Tuhan. Perjamuan Tuhan itu adalah ngasih makan orang itu, Pak. Itulah perjamuan Tuhan. Mereka kumpul sama-sama, ya, mereka makan sama-sama di 1 Korintus 11. 1 Korintus 11 itu, ya tuh. Mereka semua kumpul sama-sama, mereka makan sama-sama, itulah perjamuan Tuhan. Nah, waktu Yesus berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah. Perbuatlah ini untuk mengingat apa terpecah-pecah membagi hidup kita. Perjamuan Tuhan kita adalah diakonia, itulah perjamuan Tuhan. Itulah perjamuan Tuhan yang dimaksud. Bedanya, zaman itu mereka kumpul. Karena mereka kan dalam komunitas, mereka kumpul di satu tempat, mereka makan bersama. Nah, tapi di 1 Korintus 11, itu pesta besar, kumpulnya bukan makan bersama, tapi pesta besar, semua makan dengan gelojok, dengan gak karu-karuan, makan yang hebat-hebat itu ya. Sementara yang miskin-miskin, makannya terakhir, makanya dimarahi, kamu yang kaya-kaya, yang punya uang, kamu nggak bisa makan di rumah. Supaya yang miskin-miskin bisa makan dulu di situ, itulah perjamuan Tuhan yang benar. Nah, terus yang menganggap anggur, inilah darahku, ya, untuk mengatakan aku, setiap kali kamu minumnya, engkau memberitakan kematian Tuhan. Itulah marturia. Jadi perjamuan Tuhan, roti dan anggur itu sedang cerita diakonia dan marturia, Pak. Dan itulah yang harus kita lakukan, to remembrance of me. Supaya kita mengingat Yesus dengan marturia, yaitu anggur itu, memberitakan kematian Tuhan, dan diakonia, memecah-mecah roti itu bagi sesama kita. Itulah perjamuan Tuhan. Itu yang perjamuan Tuhan yang kita lakukan di rombongan Nabi ke-26 ini. Haleluya. Oke, ini Pak Tambunan dulu. Silakan Pak Tambunan. Pak Paul. Ya, Pak Tambunan. Halo. Terima kasih, Pak.
Shalom. Ada 2 pertanyaan, Pak. Yang pertama, fenomena atau realitas di sebagian denominasi gereja, para pelayan atau pengurus gereja, sebagaimana yang kita ketahui, cenderung dipilih berdasarkan status sosialnya, bukan berdasarkan karunia Tuhan yang ada pada yang bersangkutan. Nah, bagaimana dampaknya bagi pertumbuhan dan pendewasaan gereja dan pelebaran kerajaan surga di bumi? Saya punya pengalaman beberapa belas tahun lalu ya. Saya pernah diminta untuk ikut melayani di dalam gereja. Tetapi saya menolak. Karena apa? Saya tahu saya tidak mendapat panggilan dan pilihan untuk itu. Dan saya takut bisa menjadi batu sandungan nantinya. Nah, bila kita kaitkan dengan keberadaan PGI selama ini, apakah pendirian PGI ini berdasarkan panggilan atau pilihan Tuhan? Sementara buah-buahnya nggak jelas dan juga tidak memuliakan Tuhan. Nah, itu yang kedua, Pak, pertanyaannya. Dan yang terakhir ini saran saja bagi teman-teman yang ada di Zoom ini, saya menghimbau pada acara-acara khotbah seperti tadi yang disampaikan Pak Paul, ya diharapkan tidak ada yang menampilkan cat di layar. Ini sangat mengganggu. Nah, mungkin pada acara-acara lain seperti tema-tema kebangsaan, ya monggo kerso. Tapi kalau dalam acara khotbah, kita harus menghormati hadirat Tuhan. Kenapa? Ketika firman Tuhan disampaikan, hadirat Tuhan itu hadir. Itu saja. Mengenai PGI itu, biar Tuhan yang menghakimi, tugas kita hanya menegur dengan keras, hanya mengingatkan mereka. Tetapi itu menjadi urusan Tuhan. Kalau memang dia bandel, ya kan, ya itu nanti biar Tuhan yang ini. Tetapi kalau saya tetap akan menyuarakan suara kenabian, ya, karena itulah yang tadi Pak Tambunan bilang, ya itu kan pemimpin mereka itu yang kurang ajar, ya kan. Nah itu yang harus kita tegur ketika mereka sudah menyimpang dari yang seharusnya untuk memberi untuk membela jemaat, ya kan, untuk membela jemaat. Bukan membela Kristen, bukan membela jemaat. Banyak jemaat yang dipersekusi nggak dibela, malah orang lain dibela-bela. Nah, ini kan karu-karuan ini. Memang PGI ini memang sudah banyak nyimak. Tetapi saya ini bagus sekali ya. Ini kalau Dion masih di sini, ya Dion, 2 Petrus 1 ayat 10 ini bagus ya. Saya mau tunjukkan ya. Terima kasih Pak dan mengingatkan saya ya. Saya akan membagikan 2 Petrus 1 ayat 10. Sebentar. 2 Petrus 1 ayat 10. Juga buat khotbah kita hari ini tadi ya, termasuk ya. Ini sekalian untuk closing, karena ini bagus banget, makanya saya buka dia. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan, 1 ada panggilan, 2 ada pilihanmu, makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Bukan, berusaha kan, sungguh-sungguh, iya, supaya makin teguh. Mengapa kita harus berusaha sungguh-sungguh? Supaya kita concern di sana, karena tadi saya bilang ya, ada respon-respon yang tidak benar, respon-respon yang tidak baik, ya kan? Itulah yang menjadi masalah, respon-respon yang kita nggak tulus. Makanya berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan itu kita meresponnya dengan benar, dengan tulus hati, dan nggak sampai goyang panggilan itu. Itu panggilan, ya. Itu tadi panggilan. Nah, sekarang ada lagi tapi pilihan juga sama. Banyak orang yang ngaku-ngaku, aku ini dipilih oleh Tuhan jadi nabi. Nggak ada nabi ngaku nabi, cuma nabi ke-25 sama ke-26 doang nabi ngaku nabi, ya kan? Makanya hati-hati. Dipilih itu Tuhan yang pilih, nanti biar orang yang melihat Tuhan pilih dia apa enggak. Makanya kita harus berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan, dua adalah pilihan. Panggilan dan pilihan, itu dibedakan. Kita dipanggil, supaya panggilan kita masuk di dalam kelompok terpilih, panggilan kita masuk kelompok terpilih, yaitu 1 Petrus 2 ayat 9, nggak diragukan lagi. Ya. Kedua, pilihan kita menjadi orang-orang khusus di sini, juga jangan sampai kita lakukan dengan tidak tanggung jawab.
ya, supaya panggilan dan pilihan kita makin lama makin teguh. Seperti saya lakukan dengan rajin, dengan setia. Sebab kalau kita melakukannya, maka tidak akan pernah tersandung. Nggak akan pernah tersandung. Masalahnya kan kita nggak meresponi dengan benar panggilan itu. Masalahnya kan kita ketika dipilih, kita nggak tanggung jawab. Nah itu loh, nggak tanggung jawab. Lah itu masalahnya, kita nggak tanggung jawab. Seperti PGI, cawe-cawe kemana-mana. Urus dulu urusan kita, banyak yang nggak beres. Wah, ini luar biasa sekali Pak Tambunan ini ya. Mengingatkan saya ini. Luar biasa Pak Tambunan. Nah, jadi begitu Dion. Jadi panggilanmu harus kamu lakukan dengan sungguh-sungguh. Uji setiap hari panggilan kita. Apakah kita dipanggil? Bukan apakah. Supaya panggilan itu jangan sampai meleset. Responi dengan benar. Diuji. Aduh Pak, saya ada ikatan Pak. Ada orang yang dikasih libido tinggi banget ya. Sampai dia bisa bermasturbasi 5-6 kali sehari. Karena libidonya tinggi banget. Kenapa? Ada hormonnya. Itu kan hormon. Lalu bagaimana dong dia? Ya salah satunya dia pergi ke dokter, minum obat. Supaya tindakan kedua ya dia berdoa. Ya selain itu juga jaga makanan, jangan makan daging. Kalau dan jangan makan daging sama sekali. Jangan makan buah-buahan yang afrosidia. Nah itu dijaga. Ya itu caranya. Karena banyak orang terikat. Kayak kamu ADHD. Nah itu gimana? Ya kita minta sama Tuhan. Ya, dan tentu saja kan sudah ke dokter juga. Orang ADHD masa nggak ke dokter, pasti ke dokter juga. Minum obat dan berdoa. Jangan khawatir, Tuhan akan sembuhkan. Atau Tuhan akan gunakan ADHD itu untuk kemuliaan namanya. Samson itu kan ADHD. Samson itu orang ADHD ya. Samson. Nah, bisa kok dipakai Tuhan. Begitu. Nah, kemudian pilihan kita. Kalau kamu ingin pergi ke bangsa-bangsa, ya, kamu merasa terpilih, uji, balik lagi diuji lagi dan dimurnikan hatimu, tujuannya mau apa? Kayak saya kan, akhirnya saya bilang udah Tuhan, nggak mungkin Tuhan, begitu saya sudah bilang ya Tuhan selesai. Ternyata Tuhan malah bicara beda lagi. Nah itulah panggilan dan pilihan kita yang harus kita terus uji terus setiap hari, bersungguh-sungguh lagi. Ya, itu yang dimaksud ya. Bukan, berarti nggak bisa selamat. Bukan, justru dalam panggilan itu kita diproses, kita dimudahkan, kita yang sadar, kita ini ternyata meresponinya dengan benar apa enggak nih. Yang tahu ya kita sama Tuhan, orang lain nggak bisa menghakimi kita, yang tahu kita sama Tuhan. Itu, haleluya, semoga cukup paham. Oke, ini lanjut nih, ini harusnya kita harus selesaikan, tetapi ini ada lagu Ibu Eni. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami. Semoga komentar Anda bisa bermanfaat bagi generasi penerus bangsa ini. Terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Masterway berikutnya.